Halo WhatsApp Lur, selamat datang di channel peternak buto ya. Tapi di sini kita bukan mau ternak buto ya teman-teman, itu cuma nama. Dan di sini kita mau nge-review kandang yang ada di pinggir atau di samping rumah saya. Nah, di sini kita lihat ini kandang ini sebenarnya ini kandang jelek ya teman-teman. Tapi di sini saya mau nge-share ke teman-teman semua atau dulur-dulur semua itu kita tuh bisa bikin kandang ayam tuh dengan memanfaatkan barang-barang yang ada gitu. Nggak harus bagus-bagus banget, tapi kalau bisa bagus ya alhamdulillah ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini kita ini pakai kandang semi umbaran ya. Nah, di sini kita pagarnya itu pakai jaring, tingginya itu sekitar 2 meter, panjangnya itu sekitar 12 meter kalau nggak salah. Kemarin beli itu kita beli 2. Nah, di sini kita tuh sebenarnya baru juga buat bikin kandang ayam yang pakai jaring kayak gini ya. Dan di sini apa sih keuntungannya kandang semi umbaran ya? Semi umbaran tuh kita lebih enak buat kontrol ya teman-teman, daripada kita ngumbar bener-bener dilepas gitu setiap hari. Kalau kalian punya latar tuh apa ya bahasa Indonesia? Latar tuh halaman yang luas, kalian bisa aja diumbar gitu, dilepas kayak gini bebas ya. Tapi untuk keunggulannya itu kalau kita semi umbaran kayak gini, kita kontrol ayam tuh lebih enak. Nah, kontrol ayam lebih enak tuh gimana? Kita bisa pantau perkembangan ayam-ayam kita yang diumbar gini lebih mudah. Karena kalau biasanya itu pengalaman saya pelihara ayam yang diumbar, walaupun kos pakannya lebih murah banget ya, itu kita tuh nggak bisa mantau ayamnya itu main kemana aja ya. Kadang ada main ke halaman tetangga, kadang juga main ke sawah orang. Kebetulan dekat sini juga ada sawah, jadi mereka ini ayam-ayam saya ini itu sering banget main ke sawah-sawah orang ya. Jadi kita tuh nggak tahu nanti mereka tuh ada musang apa gimana, kan bisa diterkam. Kita tuh nggak bisa mantau ayam. Nah, itu juga bisa merugikan kita kalau kita umbar gitu, apalagi buat anakan ayam yang masih kecil-kecil di dalam ini ya. Ini kita coba masuk aja kali ya teman-teman. Nah, pengalaman saya itu setiap melihara ayam, kalau kita umbar nggak dikasih pagar kayak gini, model semi umbaran ini, mereka itu untuk anak-anak ayam yang baru netas, saya itu biasa ayam mau kawin itu, ini kita tuh nggak bisa mantau buat ayam-ayam yang baru netas kayak di sini nih. Di sini itu ada ayam yang baru netas 2 mingguan kalau nggak salah ya, atau enggak ya, belum genap lah 1 minggu. Nah, di sini sering banget terjadi kematian untuk anakan ayam yang masih kecil-kecil kayak gini. Entah itu dia nyebur ke kali, entah itu di buru musang atau biawak, kayak di sini juga ada biawak. Jadi untuk panennya itu, jumlah ayam yang kita panen itu kurangnya banyak ya teman-teman. Nah, kalau kita pakai ini kita bisa pantau. Kita bisa pantau untuk jumlah ayam, dan kita bisa pantau ayam-ayamnya lah ya, intinya gitu. Nah, terus kalau kalian lihat di sini untuk kandang buat tidurnya ya, di sini kita tuh pakai topi-topi asbes gini lah ya di atas ini nih. Mereka tuh nangkring di sini. Kita nggak buat kandang buat tidur. Kenapa? Emang karena budgetnya terbatas ya teman-teman. Dan di sini tuh kebetulan tuh untungnya tuh kita ada topi-topian gini lah.
Saya sendiri juga lupa ini kemarin itu tujuan dibuat ini tuh buat apa, tapi ya akhirnya dipakai buat kandang ayam. Nah terus ya kita bisa lah buat manfaatin kandang, manfaatin apa yang ada di rumah. Nah di sini juga kita buat, sebenarnya ini kandang ya teman-teman. Nah di sini kita buat tuh dari yang namanya wadah bibit cabai di sini. Ini tuh ada wadah bibit cabai, kita cuma kasih kawat-kawat kayak gini aja. Dan di sini juga kita manfaatin sisa-sisa kayu, kebanyakan cuma dikawat-kawatin doang. Ini juga cuma dikawat doang, kasih kawat-kawat yang di toko bangunan gitulah. Cuma kayu-kayu sisa ada di gudang, kita jadiin satu buat tempat bertelur ayam-ayam. Oh ya, buat kalian yang mungkin terinspirasi mau pakai jaring kayak gini nih. Ini kenapa sih kita pakai jaring? Kemarin itu karena emang kita nggak sabar aja buat bikin yang dari bambu pagar. Terus kita juga kayaknya nggak punya waktu buat bikin pagar kayak gini. Nah kita ngakalinnya itu kita beli jaring. Nah tapi kita di sini itu salah untuk pemakaian, kurang bener sih, bukan salah. Jadi kita tuh narik jaringnya itu kurang pas ya. Jadi panjang jaringnya itu yang harusnya 12 meter kalau nggak salah, itu jadi berkurang gitu loh. Jadi panjangnya jaring itu nggak maksimal. Dan di sini kekurangannya kalau kita pakai jaring itu, kalau kita nariknya salah, ini bisa dilihat. Nah di pojok sini nih jaringnya ngangkat, jadi ayam itu bisa kabur lewat pojok-pojok sini. Nah di sini kita ada sekam ya. Ini sebenarnya alasnya cuma tanah biasa, nggak ada sekam, tapi kebetulan kemarin kita ada panen, kita pakein buat alasnya aja, nggak apa-apa. Sekalian buat ekar-ekar ayam, sama jadi pakan alternatif buat ayam-ayam kita. Ya di sini kayaknya cuma itu aja sih. Kita bisa manfaatin aja sih barang-barang yang ada gitu kan buat kandang kita. Nah di sini kenapa kita review kandang jelek kita ya kan? Karena kebanyakan tuh orang-orang yang buat YouTube tuh kebanyakan kandangnya modelnya lumayan ya teman-teman. Walaupun kalau kalian bisa bikin yang kayak teman-teman yang ada di YouTube itu lebih bagus lagi, tapi ya kita kalau punya modal terbatas bisa lah ya kita bikin kandang seadanya dengan memanfaatkan apa yang ada. Nah di sini kurang lebih kayak gitu aja. Oh ya di sini kalau kalian yang mau bikin kandang di samping rumah, ini buat saran saya dari pendapatan lagi. Menurut pendapat saya, kalau kan di sini kita bikin kandangnya itu bener-bener di samping rumah ya. Ini rumah saya dan di sini kandang. Nah, saran saya itu kalau kalian bikin kandang yang bener-bener di samping rumah, kalian tuh harus lebih telaten buat jaga kebersihan. Terutama buangin kotoran ayamnya ya. Apalagi kalau ayamnya tidur gitu, setiap hari tuh harus dibersihkan. Kenapa? Biar kita nggak kebauan juga. Terus jelas kalau kandang bersih, kita juga sehat, bakteri nggak ada yang berkembang biak lah istilahnya ya. Dan ya mungkin kayak gitu aja ya. Kita juga masih bingung mau review apa lagi. Oh ya, kemungkinan besok kita bakal bikin konten lagi, bikin video lagi gimana caranya besarin anakan ayam gitu kan tanpa lampu dan dengan memotong jadi bisa memotong siklus indukan bertelur juga ya. Dan ya mungkin kayak gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.